Tukang itu martilnya kan besi besar, gagangnya kayu rotan besar, lempang ke lempung dari pagi sampai sore. Mohon maaf, bukan menghina, gajinya sehari saya baca itu standar tukang 120.000. Tapi dokter martilnya kecil aja, sebesar kelingking, dipukulnya lutut kanan 20 juta. Tak mungkin tak sepasang kan, lutut kiri 20, ongkos pasang 20, pas 60. Islam itu agama yang mementingkan dunia. Makanya dalam doanya, doa yang tak tinggal, doa yang lain mungkin tinggal, tapi doa ini tak pernah tinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunianya mesti dapat hasanah, kebaikan. Kemudian setelah itu baru minta wa fil akhirati hasanah, di akhirat kebaikan. Saya pulang dari Maroko tahun 2008. 2009 diajaklah di Masjid Agung An-Nur menjadi tim sosialisasi zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Saya yang paling muda waktu itu, 14 tahun yang lalu. Lalu saya heran, kenapa saya dilibatkan di dalam Basnas ini? Kata Pak Ketua Basnas Provinsi Riau, Ustadz kami masukkan kemari bagian sosialisasi. Kenapa Pak? Karena suara Ustadz yang paling kuat. Oh, cuman itu alasannya ternyata. Jadi masuklah saya dari mulai kantor dinas, kantor badan, semua kantor-kantor di Jalan Sudirman itu, dari mulai tepi Sungai Siak sampai airport, sampai UIR, sampai keluar, itu sudah saya masuki semua. Dan ketika selesai sosialisasi, bagaimana pegawai? Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak Ustadz, kami ini fakir miskin Pak Ustadz. Tiap bulan tak bergaji lagi Pak Ustaz. Gaji pokok pun dipotong bank Pak Ustaz. Ini hanya setor tanda tangan aja. Patutlah gaya kalian 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Rasa-rasa malaikat udah sampai di tepi sungai. Jadi memang cerita tentang zakat ini, dia mesti terkait dengan bagaimana Islam memotivasi umat Islam supaya punya duit. Umat Islam itu kaya raya. Kalau tidak punya duit, maka ada nisab, namanya batas minimal harta. Kalau tidak sampai itu, ya memang tidak wajib, tidak ada zakatnya. Maka saya senang sekali tadi ketika Pak Bupati mengatakan, ini hadir Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama, hadir bersama kita Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Alhamdulillah, saya begitu mendengar IDI, wah ini yang paling banyak duitnya. Tukang itu martilnya kan besi besar, gagangnya kayu rotan besar, lempang ke lempung dari pagi sampai sore. Mohon maaf, bukan menghina, gajinya sehari saya baca itu standar tukang 120.000. Tapi dokter martilnya kecil aja, sebesar kelingking, dipukulnya lutut kanan 20 juta. Tak mungkin tak sepasang kan, lutut kiri 20, ongkos pasang 20, pas 60. Bayangkan itu berapa zakatnya. Makanya gitu disebut tadi, ini ikatan dokter ada, alhamdulillah. Belum lagi dokter THT, telinga hidung tenggorokan. Tukang jaga malam senter batunya 6, dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 subuh mencari pencuri. Pencuri sekarang tidak lagi mencuri langsung, namanya mencuri online. Habis rekening orang dicurinya tanpa harus keluar. Dokter senternya kecil aja, batunya satu kecil, buka mulut 10 juta. Banyak pasien tuh yang takut menutup mulut, buka 10 tutup 15, buka tutup 25. Jadi kalau sudah dokter mau berzakat, kita doakan dokter-dokter ini terbuka pintu hatinya berzakat. Dokter kalau sudah berzakat aman dunia ini insya Allah. Karena dokter ini duitnya banyak. Dokter inilah yang paling
paling terbuka pintu hatinya berzakat. Kenapa? Dialah yang paling sering menengok orang sakit dan orang mati. Makanya kalau ada dokter tidak berzakat, itu memang sudah tertutup pintu hatinya. Kunci mendengar tausiah saya satu saja, jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Polisi ini amat sangat bisa untuk mengerahkan anak buahnya berzakat. Kenapa? Tidak perlu ceramah, tak perlu khutbah, tak perlu takbir akbar, tak perlu teriak. Dia cukup slow aja. Diletakkannya aja pistolnya itu ke atas meja. Bayar zakat ya. Selesai. Mumpung pistol masih hidup, masih besi, masih meledak, masih punya kekuasaan, masih punya jabatan, pakai. Jangan nanti pistol besi udah ditarik, tinggal pistol air, barulah ribut. Datang ke pengajian Ustaz Abdul Somad, setelah pengajian baru datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kami lakukan supaya masyarakat ini berzakat? Bapak, saya polisi Pak Ustaz, masih aktif, baru pensiun. Istighfar aja lah Pak, banyak-banyak. Bapak tentara yang gagah-gagah dengan seragamnya. Bapak Ibu bangga tak menengok saya duduk dekat polisi, dekat tentara tadi? Udah dipoto saya tadi, udah. Foto lah. Foto, kalian upload ke Instagram, FB, tulis, mungkinkah dia radikal? Alhamdulillah Pak Bupati mengeluarkan keputusan yang luar biasa. Itu yang disebut dengan, mana dia hilang pula, payroll. Jadi bahasa sederhananya payroll sistem ini potong atas. Kenapa kita tidak pakai potong atas? Bagi sebagian orang yang tak paham ajaran Islam, mendengar potong atas ini dengan payroll system, itu bahasa potong atas itu menakutkan. Apalagi orangnya jarang ngaji. Ini ada program baru, apa namanya? Potong atas. Oh, Islam ini agama yang keras. Baru aja potong bawah, udah potong atas. Islam ini agama yang menakutkan. Potong bawah itu maksudnya sunat, khitan. Potong atas gajinya langsung dipotong. Sejak kapan ada payroll system potong atas ini? Sejak zaman Khulafaur Rasyidin yang kelima, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keadilannya sama, Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau begitu sebelumnya tidak ada potong atas Pak. Sebelumnya potong atas, tapi karena sistem kepegawaiannya belum serapi zaman Umar bin Abdul Aziz, jadi dia tidak main potong atas karena sistem pegawai belum tertib. Tapi pada zaman Nabi SAW wajib zakat potong atas. Pada zaman pemerintahan Abu Bakar Siddiq sebagiannya tak mau bayar zakat. Kata mereka, kami tak mau bayar zakat karena dulu kami bayar ketika Nabi Muhammad masih hidup. Sekarang dia sudah meninggal, kami tak mau bayar lagi. Apa kata Umar bin Khattab? Wallahi, demi Allah, kalau mereka tidak mau membayarkan satu tali unta, satu tali lembu yang dulu mereka bayarkan ke Nabi Muhammad SAW, aku akan perangi mereka. Jadi zaman Nabi itu, zaman Abu Bakar Siddiq, siapa yang tidak mau membayar zakat, maka ada istilah harbu mani'iz zakah. Orang yang tidak membayar zakat itu diperangi. Baru paling rapi sistemnya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang sanggup berjalan di wilayah kekuasaan dia itu dari Yaman, Son'a sampai ke Darul Bayda. Darul Bayda ibu kota Maroko. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari Yaman ke Maroko untuk mencari fakir miskin, silakan, kata Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita hitung sekarang berapa negara itu dari Yaman ke Maroko? Yaman, Saudi Arabia, Yordania, nyebrang Laut Merah ke Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 8 negara ditelusuri dari Yaman ke Maroko, tidak ditemukan fakir miskin. Insya Allah kalau kita terapkan payroll, sistem payroll zakat ini, tidak lagi ada fakir miskin di Indragiri Hilir, insya Allah. Amin. 12 kabupaten kota Seriau, kabupaten yang paling kaya itu adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
Terserah kalau nanti bertentangan antara yang saya sampaikan dengan hasil survei ekonomi di lapangan. Ustaz Somad itu ngomongnya nggak betul. Katanya yang paling kaya Indragiri Hilir, ternyata yang paling miskin Indragiri Hilir. Kok ngomong dia begitu? Saya ngambil standarnya bukan melihat pendapatan ekonomi per kapita, tapi yang saya lihat adalah di mana jamaah haji yang terbanyak, maka disitulah orang paling banyak kaya. Dan 12 kabupaten kota Seriau yang paling banyak jamaah haji dan umrohnya adalah Indragiri Hilir. Allahu Akbar. Ustaz dapat itu dari mana? Dari ceramah Pak Bupati beberapa tahun yang lalu. Saya ingat itu, kata beliau, orang Tembilahan, orang Indragiri Hilir ini kalau dia tanam padi itu di petaknya dua, sebelah untuk makan, sebelah untuk haji. Kalau dia tanam kelapa dibaginya dua, sebelah untuk makan keluarga, sekolah, kebutuhan pokok, sebelah untuk berangkat haji. Beda sama tempat lain, sebelah untuk makan, sebelah untuk bebini sekali lagi. Saya sebenarnya untuk mancing bapak-bapaknya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini adalah orang yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya ke Sulawesi Selatan. Sampai di sana ketemu sama beliau, kumpulkan pengusaha-pengusaha UMKM. Ustadz Abdul Somad, ternyata sekarang yang dicari di negeri kita ini yang selalu kita buang-buang. Apa itu Pak? Orang Barat dengan orang Arab mencari benda ini. Orang Barat mereka mau buat barbecue, potong kambing, potong sapi, letakkan arangnya. Mereka bingung cari arangnya di mana. Dan arangnya itu ada di tempat kita. Arang yang terpanas di dunia adalah arang dari tempat kita. Dari mana itu? Briket batok kelapa. Briket batok kelapa ini arang terpanas dan sampahnya, debu abunya putih. Orang Arab juga mencari briket batok kelapa. Kenapa? Mereka untuk pakai shisha. Shisha itu rokok Arab, itu pakai briket batu, briket dari batok kelapa. Dan itu ada tempat kita. Begitu dia jelaskan ke saya di Sulawesi Selatan, langsung saya ingat, langsung muncul di kepala saya wajah Pak Wardan. Oh, ini kampung beliau ini, batok kelapa. Beberapa hari yang lalu saya tonton di YouTube tentang seorang ibu ekspor impor briket. Kata beliau, kalau bisa pemerintah jangan lagi menjual kelapa bulat keluar, karena kalau kita jual kelapa bulat kita kehilangan dua, santannya dan briket batok kelapanya. Tinggal lagi yang penting itu adalah bagaimana pengolahannya dan bagaimana marketing pemasarannya ke luar negeri, terutama pasar Arab dan Eropa. Ini kalau saya teruskan tentang masalah pemasaran ini, marketing pun bingung. Ustadz nih kita tarik aja ke marketing, kata dia. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Orang Mesir tidak makan santan. Mereka memang tak tahu santan sama sekali. Jadi kelapa itu diracik halus-halus seperti beras, ditaburkan ke atas roti. Begitulah orang Mesir makan kelapa. Roti yang sudah siap dikasih madu di atasnya, lekatlah kelapa itu di atas madu itu. Kita mahasiswa kalau tak ada santan lesu. Bagaimana caranya dapat santan? Maka kelapa yang udah dalam bentuk kasar itu dimasukkan ke dalam blender, dikasih air panas, biarkan 5 menit, mengembang, keluar santannya. Dapatlah santan. Yang penting dapat santan. Bau-bau santan pun jadilah. Jadi kalau mau dapat santan segar, waktu kuliah di Mesir dulu bagaimana caranya? Kalau mau dapat santan segar mesti pergi ke Jeddah. Pulang dari haji itu tas koper penuh dengan santan, mereknya Karang. Pulang ke Pekanbaru, ceramah keliling, diundanglah saya ke Indragiri Hilir. Saya lihat, loh, ini dulu yang kami kejar-kejar dari Kairo ke Jeddah. Rupanya di kampung halaman kita di Riau, kelapa rakyat. Santannya, batok kelapanya, semuanya menghasilkan luar biasa. Dan itu ada di Indragiri Hilir. Jadi ke depan, uang-uang itu berputar,
sumbernya di tempat kita, tinggal kita bagaimana mengolahnya ke depan. Setelah kita bicara tentang pendapatan, tentang penghasilan, tentang banyak, saya tidak mau selesai ceramah pengajian orang tidak lagi peduli kepada dunia. Ini masalahnya beberapa orang yang taubat hijrah ini. Pak Haji, gimana kebun kelapa Pak Haji? Gimana briket batok kelapanya? Gimana santannya? Saya tidak urus itu lagi Pak Ustadz. Saya sudah meninggalkan dunia ini. Saya mau mati aja. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu mementingkan dunia. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Orang yang baik di antara kamu bukan yang meninggalkan dunia untuk akhirat, wala akhiratahu li dunyahi. Bukan orang yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Liusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Makanya ketika keluar dari masjid, doanya beda dengan masuk masjid. Kalau masuk masjid doanya Allahumma ftah li abwaba rahmatik, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Tapi kalau keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezekimu. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena orang Islam keluar dari masjid disuruh mencari rezeki. Setelah rezekinya dapat banyak, keluarkan zakat.